Itulah sebabnya saya akan bicara di sini, karena ini merupakan tombak dalam keselamatan kita. Kalau saya bertanya kepada para hadirin di sini, sudahkah kita ini yakin masuk surga? Nah, jawabannya 50-50. Ada yang mengatakan belum yakin, ya kan? Ada yang mengatakan belum yakin. Tapi ada juga yang mengatakan yakin, tapi yakinnya itu tidak keras, yakin. Ini fakta real dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jadi kalau ditanya apakah Anda sudah yakin masuk surga, jawabannya itu tidak memuaskan. Berarti pertanyaan lanjutannya, sudahkah kita ini menerima jalan keselamatan yang dijanjikan itu? Jawabannya ya tidak yakin. Rata-rata begitu. Saya berharap setelah pengajian ini pernyataan itu berubah. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara orang Timur Tengah bertotok kromo. Nah, saya paham ya. Sekarang saya tanya, orang Jawa sajalah, ada nggak totok kromo? Misalnya ada orang namanya Freddy, karena dia orangnya sudah sepuh, saya masih muda, padahal sudah tua saya. Saya merasa lebih muda dibanding beliau karena kalau di Jawa nggak boleh jambal, itu totok kromo. Timur Tengah itu mengenal totok kromo seperti orang Jawa. Allah tabaraka wa ta'ala selalu kita sebut dengan ungkapan Allah tabaraka wa ta'ala atau subhanahu wa ta'ala. Itu kalau diterjemahkan apa? Kadang diterjemahkan apa? Semoga Allah namanya disucikan, dia kan? Semoga, berarti dia belum suci. Apa begitu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya apakah Allah belum suci sehingga kita mengatakan hendaklah namanya disucikan, apa begitu? Kan tidak. Ini totok kromo namanya. Bahkan dalam ajaran Nasrani sendiri, kalau bahasa aslinya itu kan Nabi Isa atau Yesus sendiri berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Datanglah kerajaanmu. Jadi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, apakah Bapanya itu belum dikuduskan sampai dia berdoa dikuduskanlah namamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf suara saya agak parau. Ini sepertinya ondirdeelnya sudah nggak fit lagi. Tapi mudah-mudahan nanti yang saya akan sampaikan itu bisa dipahami secara jelas. Saya akan bicara secara pelan-pelan, tapi mungkin bisa kita pahami dengan penuh makna. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sebagai muslim ini merupakan sebuah anugerah luar biasa. Kita sebagai muslim, baik karena kita dilahirkan sebagai keluarga muslim, karena ibu bapak kita ini muslim, atau memang kita pernah hijrah menjadi seorang muslim. Itu tentu saja semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tipe manusia muslim itu ada dua. Ada muslim yang dari sononya memang muslim. Ada yang muslim tatkala dia mengenal kebenaran baru tahu apa itu Islam. Dan dua hal bentuk keislaman ini semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bicara mengenai keislaman dan kemusliman seseorang, basis utama itu merujuk pada akidah. Jadi basis utama itu merujuk pada akidah. Ajaran Islam itu sebetulnya kalau dijabarkan hanya merujuk pada dua pilar. Merujuk pada dua pilar. Pilar itu sama dengan soko guru. Bila salah satu pilar ini ditanggalkan, dicopot dari keislaman itu sendiri, maka Islam akan roboh. Itulah sebabnya saya katakan tadi dua pilar. Satu yang disebut sebagai pilar akidah, dan yang kedua yang disebut sebagai pilar syariah. Pilar akidah itu menyangkut hal-hal yang sifatnya iman di dalam. Sedangkan syariah itu tindakan. Jadi kalau akidah itu bicara mengenai hal yang dalam, iman. Sedangkan syariah tindakan, perilaku. Solat itu syariah, zakat bisa dilihat. Tapi kalau akidah itu di dalam hati. Jadi dua pilar ini penting dalam memahami Islam. Saya tidak akan membahas mengenai syariah, karena syariah itu rigid. Dan tentu saja kalau dibedah nggak akan selesai. Tapi yang saya akan bicarakan adalah masalah akidah. Dan akidah keislaman itu diucapkan tatkala kita berikrar atas pengakuan syahadah. Apa itu syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah ikrar mengenai tauhid akidah kita. Ikrar mengenai tauhid atau akidah itu ternyata juga ada dua pilar. Jadi akidah itu rujukannya juga merujuk pada dua pilar. Yang pertama, pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, atau Tuhan yang kita sembah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia satu, sehingga kita baca Qul huwallahu ahad.
Itu pengakuan mutlak. Semua nabi-nabi mengajarkan itu. Sejak Nabi Adam ila khataman nabiyyin yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa Tuhan yang disembah itu yang ada hanya satu. Itu semua nabi. Tidak ada nabi yang tidak mengajarkan itu. Kemudian pilar yang kedua ini yang perlu kita bahas pada pagi ini. Ini pagi setengah siang atau masih pagi ya? Masih pagi ya. Jadi yang kita bahas pagi ini itu adalah pilar yang kedua dalam masalah akidah. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang kita bahas. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia. Kalau bicara mengenai pilar yang kedua dari persoalan akidah, itu luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Karena ini berkaitan dengan janji keselamatan yang kita terima. Bayangkan ya, bila ada seseorang mengakui adanya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu satu, tetapi dia tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya batal. Sekali lagi, bila ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, percaya bahwa Tuhan itu satu, entah disebut dengan nama apa, tapi bila dia tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya batal. Jadi kalau misalnya ada ditanya, bagaimana bila ada penganut agama lain yang mengakui bahwa Tuhan itu satu, pengikut Nabi Musa misalnya, atau pengikut Nabi Isa misalnya. Bukankah Nabi Musa itu salah satu dari Nabi kita? Ya. Bukankah Isa alaihissalam itu Nabi di antara deretan Nabi-Nabi yang termaktub di dalam Al-Quran? Ya. Tapi mereka bila tidak beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya batal. Jadi dengan demikian, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak cukup. Mengakui adanya Tuhan itu satu, itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan pengakuan syahadat yang kedua, yakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru imannya dikatakan iman yang betul. Itulah sebabnya saya akan bicara di sini, karena ini merupakan tombak dalam keselamatan kita. Kalau saya bertanya kepada para hadirin di sini, sudahkah kita ini yakin masuk surga? Nah, jawabannya 50-50. Ada yang mengatakan belum yakin, ya kan? Ada yang mengatakan belum yakin. Tapi ada juga yang mengatakan yakin, tapi yakinnya itu tidak keras, yakin. Ini fakta real dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jadi kalau ditanya apakah Anda sudah yakin masuk surga, jawabannya itu tidak memuaskan. Berarti pertanyaan lanjutannya, sudahkah kita ini menerima jalan keselamatan yang dijanjikan itu? Jawabannya juga tidak yakin. Rata-rata begitu. Saya berharap setelah pengajian ini pernyataan itu berubah. Yang awalnya tidak yakin, yang awalnya itu setengah yakin, nanti pulang dari sini harus yakin. Harus yakin. Sebab kalau tidak yakin, percuma kita menjadi muslim. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita pindah agama itu, untuk apa? Saya tanya sekarang, pindah agama itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian keselamatan atau belum yakin? Nah, kepastian keselamatan. Itulah sebabnya kita memilih agama itu secara benar.
Kalau ditanyakan begini, ini ada karpet. Ada karpet yang ori, ada karpet yang KW1, KW2, KW3. Ibu-ibu, bapak-bapak milih karpet yang mana? Hah? Kalau seandainya diberikan karpet KW1, KW2, KW3, mau nggak? Nggak mau. Saya pun kalau dikasih, suruh beli, kalau itu KW, saya tahu itu KW, nih, saya mau yang ori. Begitu pula agama. Agama itu nggak main-main. Agama itu adalah taruhan hidup. Kalau kita ini di sini masih bingung memilih agama, sehingga tidak jelas mana yang putih, mana yang hitam, maka sudah sepatutnya kita merenung. Sebetulnya jalan hidup yang kita pilih itu sudah benar ataukah tidak. Tapi saya sebagai seorang muslim yang hari ini mengaku sebagai seorang muslim, saya katakan saya yakin dengan jalan keselamatan yang saya dapat ini. Nah, tentu saja harus ada argumentasinya, jawabannya apa. Nah, sekarang coba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surat nomor berapa? Nah, sudah pinter berarti. Berarti sering baca Quran. Kalau ditanya surah Al-Baqarah, bingung surat nomor berapa, bingung. Nah, berarti ini belum akrab dengan Quran. Jadi surah Al-Baqarah itu surat yang kedua. Ayat 129. Ayatnya 129. Saya baca Arabnya, tolong itu dilihat, dicek. Barangkali bacaan saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu kalau diterjemahkan secara sederhana begini. Wahai Tuhan kami, utuslah atau bangkitkanlah seorang rasul dari antara mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sekaligus wa yuzakkihim. Kalau terjemahan yang biasanya diterjemahkan menyucikan mereka, itu terjemahan tidak salah, itu terjemahan sudah betul. Dan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu kalau kita baca sederhana ayatnya, tentu saja kita harus merenung. Sebetulnya siapa itu yang sedang berkata-kata? Sebetulnya siapa itu yang sedang berdoa? Dan untuk apa doa itu dipanjatkan dengan begitu serius, sehingga itu melahirkan doa yang faktanya muncul dalam sejarah. Kalau itu dilihat pada ayat-ayat sebelumnya, itu yang berdoa dua orang. Dua orang itu bernama Ibrahim dan Ismail. Ketika sudah menyelesaikan pembangunan Ka'bah sebagai rumah abadi yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, sebagai rumah suci yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, kemudian beliau berdua berdoa. Siapa sih beliau berdua itu? Satu Ibrahim dan yang kedua Ismail. Nama Ibrahim itu senantiasa kita sebut dalam sholat kita. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah, kita menyebut nama itu ketika kita bertahiyat membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum Majid. Itu yang kita baca. Pertanyaannya, kenapa kita sebut Ibrahim?
Dan ketika kita baca ayat itu, ayat 129, kita sedang merenungkan orang yang bernama Ibrahim itu sedang membaca apa dan sedang berdoa apa, dan apakah doanya itu terwujud ataukah tidak. Jawabannya, doa itu terwujud. Kenapa doa itu terwujud? Nah, perhatikan baik-baik ayat itu. Wahai Tuhan kami. Berarti yang berdoa itu dua orang, satu Ibrahim dan Ismail. Wahai Tuhan kami, utuslah dari antara mereka nanti seorang Rasul. Pertanyaannya sekarang, ketika dua orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah doa yang diminta, yakni dibangkitkan, diutuslah seorang Rasul, Rasul tadi sudah lahir ataukah belum? Belum. Rasul yang dimaksud itu belum dilahirkan. Belum dilahirkan. Tapi dua orang ini sudah menyebutkan sebuah tanda. Hanya seorang Rasul itu saja. Bukan yang lain-lain. Kalau saya tanya, banyak Rasul atau hanya sedikit Rasul yang di dalam Quran? Banyak. Rasul-Rasul itu banyak dalam Al-Quran. Ada Musa itu Rasul. Isa itu Rasul. Ya kan? Nabi-nabi lebih banyak lagi. Jadi Rasul itu banyak, Nabi-nabi juga lebih banyak. Bahkan di dalam hadis disebutkan adalah 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Dalam Quran hanya disebutkan 25 nama Nabi. Berapa persennya itu? Hanya 0, sekian persen. Tapi ada satu tanda dua orang ini, yakni Ibrahim dan Ismail, hanya menyasar pada satu ini. Yakni dengan ungkapan Rasul. Rasul itu dalam bahasa Arab itu maksudnya merujuk pada satu orang. Bukan dua, bukan tiga. Satu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seorang Rasul dari antara mereka itu yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Alkitab itu maknanya umum. Tidak disebutkan nama Alkitabnya. Kalau di dalam terjemahan-terjemahan, di dalam kurung dikasih nama apa? Al-Quran. Itu terjemahannya. Tapi apakah yang dimaksud itu sudah blokosuto? Tahu ya, blokosuto tahu? Kalau orang Jawa blokosuto itu menyebut terang-terangan. Ibrahim dan Ismail tidak menyebut siapa itu nama sang Rasul, tidak disebut. Apa nama kitab yang dibawa oleh sang Rasul juga nggak disebut. Hanya disebut dengan ungkapan Alkitab saja, umum. Yang akan membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim. Nah, ini tanda yang kedua. Dan akan menyucikan mereka dengan ungkapan wa yuzakkihim. Apa itu wa yuzakkihim? Ini aneh dalam Al-Quran. Kalau kita membaca seluruh ayat-ayat Quran, tidak pernah, tidak pernah ungkapan yuzakki itu disandarkan kepada nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain kecuali merujuk pada sang rasul yang dimaksud. Tidak pernah disandarkan kepada yang lain-lain. Mau bukti, catat. Sekarang catat. Bulan saya punya catatannya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan nama nabi kita. Disebut nama Muhammad. Ya, disebut nama Muhammad. Berapa kali di dalam Al-Quran nama Muhammad disebut? Ada 4 kali. 1, tercantum di dalam surah Ali Imran. Surat nomor berapa itu? Surat 3, ayat 144. Yang kedua, surah Al-Ahzab. Surat nomor berapa itu? Surat nomor 33, ayat 40. Ketiga, surat Muhammad. Surat nomor 47, ayat yang kedua. Dan yang terakhir, surat Al-Fatah, surat nomor 48, ayat 29. Dan yang disasar
itu merujuk pada sang Rasul itu, bukan kepada yang lain. Di mana itu tercantum? 1. Surat Al-Baqarah ayat 151. Lihat, cek itu nanti ayatnya. Kedua, yang tadi saya baca, yakni surat Al-Baqarah ayat 129. Ketiga, surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang kedua. Kemudian surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 164. Nah, sekarang cek. Nama Nabi kita tercantum enggak? Coba lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Coba. Ayatnya dibaca. Ada yang bisa baca keras di sini? Atau begini aja deh. Saya minta satu orang datang ke sini baca. Ada? Sudah ketemu? Ayatnya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayatnya itu, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, disebutkan nama Muhammad di situ. Disebutkan, bahkan disebutkan istilah yang disandang pada dirinya, gelar yang disandang pada dirinya, dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, dan tidak dimiliki oleh rasul-rasul lain, dengan ungkapan khataman nabiyyin. Jadi hanya kepada dia, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan gelar istimewa, yakni sebagai khataman nabiyyin. Sebagai khataman nabiyyin. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih maksudnya khataman nabiyyin? Ternyata istilah khataman nabiyyin dalam terjemahan-terjemahan diartikan nabi penutup. Itu saja. Ya kan? Itu tidak salah. Itu makna yang sederhana. Tapi sebetulnya makna yang terdalam bukan sekedar nabi penutup, tapi meterai para nabi. Meterai, kalau saya sebut meterai, stempel meterai, cincin, khotam. Makanya dalam bahasa Arab khotam itu maknanya cincin. Kemudian meterai juga, dan yang ketiga juga bermakna khotam itu penutup. Kalau disebut beliau itu dengan ungkapan khataman nabiyyin, meterai para nabi, kok bisa dia disebut sebagai meterai para nabi? Apa alasannya? Ternyata alasannya sederhana. Karena dia itu adalah perjanjian agung dari semua para nabi. Jadi para nabi itu mengikat perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siapa? Khataman nabiyyin itu. Tapi sebelum saya jelaskan, coba cek istilah yuzaki yang disandarkan pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang kedua. Coba cek. Surat 62 ayat yang kedua. Kalau ngaji sambil buka itu enak ya. Bisa betul-betul merasa. Bukan sekedar dengar, tapi merasa, bisa melihat langsung. Surat 62 ayat yang kedua. Coba baca. Dialah yang mengutus seseorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ayat itu memberikan informasi bahwa Allah mengutus sang Rasul itu dari kalangan orang-orang yang ummiyin. Siapa sih orang-orang yang ummiyin? Orang-orang ummiyin itu adalah orang-orang bangsa Arab sendiri. Sedangkan orang-orang Yahudi disebut sebagai ahlul kitab. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu arti ummiyun la ya'lamunal kitab. Orang-orang yang ummiyin itu la ya'lamunal kitab. Mereka tidak kenal Alkitab. Jadi
Kalangan orang-orang ummi bangsa Arab ini memang tidak diturunkan Alkitab sebelumnya. Tidak mengenal itu. Dan disitulah kemudian diturunkan, diutuslah seorang rasul. Dan di situ yang dimaksud tidak ada yang lain kecuali An-Nabiyul Ummi. Nabi yang ummi. Siapakah dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas bahwa istilah yuzaki, dia akan menyucikan jiwa itu hanya merujuk kepada orang ini, tidak kepada yang lain. Jadi kalau saya tanya begini kepada ibu-ibu, ketika Ibrahim dan Ismail berdoa, wa yuzakihim, utuslah kepada mereka, wahai ya Allah, seorang rasul yang tugasnya yuzakihim. Kira-kira dalam pikiran Ibrahim dia sudah tahu ini orang atau belum? Hah? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sebetulnya Ibrahim sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Makanya dia menggunakan istilah yang sangat ketat di situ. Yuzakihim, tidak pernah disandarkan kepada yang lain-lain kecuali kepada ini orang yang dimaksud. Tapi yang diminta Ibrahim agar sang rasul ini nanti lahir di muka bumi melalui benihnya dari jalur Ismail. Itu yang diminta oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim itu sudah tahu. Cuma supaya dia semakin mantap, ini orang amat penting. Jangan sampai keluar lahir bukan dari benihnya. Dia minta kepada Allah agar lahir melalui benihnya dari jalur Ismail. Kok bisa tahu begini, dari mana alasannya? Nah, coba lihat dalam surah Ali Imran. Surat yang ke-3, ayat 81. Ayat 81. Surah Ali Imran ayat 81 itu Allah secara tegas. Nah, itu yang kita sedang bicarakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ungkapan wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nah, itu perhatikan. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian yang agung. Mitsaq itu bukan sekedar perjanjian biasa. Itu perjanjian yang agung yang amat dahsyat. Mitsaq. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian yang agung bersama para nabi. Sekarang saya tanya, yang mengikat perjanjian itu siapa? Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mengikat perjanjian. Kepada siapa perjanjian itu diikat? Hah? Kepada semua nabi-nabi. Kepada semua nabi. Sekarang saya tanya, kalau bahasa Surabaya, adakah seorang nabi yang delik dalam perjanjian itu? Ada enggak? Satu nabi yang delik, maksudnya tidak ada istilahnya ada satu nabi yang tidak ikut dalam perjanjian. Ada enggak di situ? Tidak ada. Karena itulah ayatnya berbunyi an-nabiyyin, nabi-nabi. Berarti semua, all the prophets, jadi all prophets, semua nabi-nabi. Bahkan di situ ada pengantar dengan pernyataan al. Al itu berarti sudah diketahui siapa ini nabi-nabi yang dimaksud. Ini sasaran tembaknya menunjuk pada datang seorang rasul. Nah, ungkapannya sama nggak dengan ungkapan Ibrahim tadi? Ketika Ibrahim mengatakan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, satu orang kan? Nah, ketika Allah mengikat perjanjian, Allah mengatakan apa? Tsumma ja'akum rasul. Nah, rasul. Rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kelak bila datang sang rasul ini yang membenarkan apa yang ada pada tangan kalian sebagai wahyu yang kalian terima nanti, maka wajib bagi kalian semua nabi-nabi untuk beriman kepada sang rasul ini dan menolongnya. Berarti pertanyaannya sekarang, ketika nabi-nabi bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Zaid, bin Yaqdir, bin Nabat, bin Khaydar, bin Ismail, bin Ibrahim. Jaraknya itu 30-an generasi lebih. Anggap saja satu
generasi itu usia 100 tahun. Berarti berapa ratus tahun itu jaraknya. Sampai-sampai Ibrahim mengatakan, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Itu doa yang penuh ratapan itu. Supaya lahir dari benih Ibrahim, dari jalur Ismail. Dan terkabul tidak fakta itu? Terkabul. Berarti ini manusia yang bernama Khataman Nabiyyin gelarnya, yang kita sebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang sembarangan. Sampai-sampai semua nabi berharap nabi utama yang dikenal oleh semua agama. Mana ada agama yang tidak mengenal Ibrahim? Ketika Muslim ditanya, kenal nggak kamu Ibrahim? Kenal, dalam Quran ada. Ketika kita tanya saudara kita Nasrani, kenal nggak kamu Ibrahim? Kenal. Karena itu tercantum dalam kitab kami. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Paneka daftar pangatowana Isa al-Masih toronanna Ibrahim. Ngerti? Itu bahasa Inggris, Inggris Timur. Nah, ya kan? Jadi dalam kitab mereka Nasrani, saudara kita Nasrani, itu tercantum ayat seperti itu. Inilah daftar silsilah Isa al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim. Nama Ibrahim disebut. Jadi nama Ibrahim disebut. Berarti nama Ibrahim ada dalam kitab mereka, ada dalam kitab kita. Kenal. Meskipun tidak tahu belegernya. Nah, belegernya itu yang diminta nanti lahir melalui benih Ibrahim dari jalur Ismail. Ini fakta pertama. Mengapa ini manusia yang bernama Ibrahim dan Ismail tahu? Karena mereka berdua diikat dalam perjanjian di alam malakut. Mau contoh lain? Contoh yang lain. Coba lihat dalam surat As-Saff. Surat 61 ayat yang ke-6. Surat 61 ayat yang ke-6. Surat As-Saff 61 ayat yang ke-6. Itu ada ucapan Nabi Isa al-Masih. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Taurat itu kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Dari jarak antara Musa dengan Isa itu ratusan tahun jaraknya. Selain menghubungkan dengan kenabian sebelumnya, Nabi Isa juga mengatakan, mengabarkan kepada bangsa Israel, Bani Israel, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku sekaligus memberikan kabar gembira kepada kalian, wahai Bani Israel, akan datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Pertanyaannya sekarang, berapa jarak zaman antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaraknya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun. Tapi Nabi Isa sudah mengatakan nanti akan datang Rasul setelah aku. Disebutkan itu. Sekarang pertanyaannya, kok bisa tahu Nabi Isa itu menyebut namanya dan itu dengan ungkapan Rasul? Kok bisa tahu? Alasannya sederhana. Dia mengingat kembali apa yang dulu dalam perjanjian itu. Dia ingat lagi. Kalau ini gak penting, gak mungkin diingat lagi. Karena dia seorang nabi, seorang rasul, tentu saja dia amanah menyampaikan apa adanya yang dulu diikat dalam perjanjian itu disampaikan. Meskipun sang rasul ini nanti datang 500 tahun kemudian, dia sudah ucapkan itu. Berarti ini bukan janji main-main. Cuma masalahnya ketika nabi ini datang, ada yang beriman, ada yang ingkar. Jadi kalau begitu, Khataman Nabiyyin disebut Khataman Nabiyyin, itu maksudnya meterai para nabi. Kenapa disebut meterai para nabi? Karena ini orang sebagai ikatan perjanjian para nabi itu sendiri.
Jadi begitu besar posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya secara sederhana kalau saya tanya, kalau nabi-nabi lain disebut nama Ibrahim, jawabannya apa? Alaihissalam. Musa alaihissalam. Isa alaihissalam. Adam, Muhammad. Loh kok beda? Kok beda? Ya memang beda. Kalau nabi-nabi lain, itu nabi-nabi semua diikat oleh Allah dengan perjanjian. Mithaq tadi. Makanya mereka hanya mendapatkan gelar alaihissalam saja. Tetapi nabi kita ini tidak disebut alaihissalam, disebut sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Meterai para nabinya itu. Makanya dia memiliki gelar sendiri yang tidak sama dengan yang lain. Kalau disebut nama Muhammad, langsung kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebabnya. Tidak ada perintah, tidak ada kewajiban. Ketika kita mendengar nama nabi lain untuk bersalawat kepada mereka. Tapi ketika kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tabaraka wa ta'ala, para malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi. Karena dia adalah meterai para nabi. Khataman nabiyyin. Istimewa dibanding nabi-nabi yang lain. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada dia. Solawat itu bukan berarti kita mendoakan nabi supaya masuk surga. Lah, ini penyelewengan. Ada orang-orang yang non-muslim mengatakan bahwa nabi kita ini belum tentu dijamin keselamatan masuk surga. Buktinya masih membutuhkan solawat. Ini salah, tidak benar. Tidak benar. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara orang Timur Tengah bertotok kromo. Nah, saya paham ya. Sekarang saya tanya, orang Jawa sajalah, ada nggak totok kromo? Misalnya ada orang namanya Freddy. Karena dia orangnya sudah sepuh, saya masih muda, padahal sudah tua saya. Saya merasa lebih muda dibanding beliau karena kalau di Jawa nggak boleh jambal, itu toto kromo. Timur Tengah itu mengenal toto kromo seperti orang Jawa. Allah tabaraka wa ta'ala selalu kita sebut dengan ungkapan Allah tabaraka wa ta'ala atau subhanahu wa ta'ala. Itu kalau diterjemahkan apa? Kadang diterjemahkan apa? Semoga Allah namanya disucikan, iya kan? Semoga, berarti dia belum suci. Apa begitu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya apakah Allah belum suci? Sehingga kita mengatakan hendaklah namanya disucikan. Apa begitu? Kan tidak. Ini toto kromo namanya. Bahkan dalam ajaran Nasrani sendiri, kalau bahasa aslinya, itu kan Nabi Isa atau Yesus sendiri berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Jadi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, apakah Bapaknya itu belum dikuduskan sampai dia berdoa dikuduskanlah namamu? Apakah Bapaknya belum kudus? Hah? Kalau bahasa Islam begini, Avinu sheva shamayim yitkaddesh shemicha tavo malkhutiha yatsir soniha. Kalau bahasa Arabnya, abana alladhi fis samawat liyataqaddasa ismuk. Nah, yang ngerti bahasa Arab mesti paham itu. Liyataqaddasa ismuk. Kuduskanlah namamu. Apakah Tuhan itu belum kudus sehingga harus berdoa dikuduskanlah namamu? Kalau dikuduskanlah namamu, kepada siapa kita berdoa untuk menguduskan Tuhan? Hah? Nah, ini kan nggak benar cara memahami versi orang Indonesia itu. Seakan-akan Tuhan butuh ada yang menguduskan. Bukan itu, ini toto kromo. Toto kromo.
Jadi toto kromo itu dilihat, bukan berarti Nabi Muhammad butuh doa, bukan. Tapi yang betul terjemahannya, ya Allah sampaikan salamku kepadanya. Itu maksudnya begitu, bukan ya Allah selamatkanlah Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini salah, nggak benar itu terjemahannya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah selamatkanlah Muhammad dan keluarga Muhammad, berarti Nabi Muhammad belum selamat. Bukan itu maksudnya. Yang benar adalah, ya Allah sampaikan salamku kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu yang betul, seharusnya begitu. Itulah sebabnya Nabi kita mendapatkan sholawat terus dari Allah, para malaikat dan semuanya. Ini pelajaran bagi kita ya Bapak Ibu sekalian. Coba, kita ini sama nggak dengan para Nabi? Sama nggak dengan para nabi? Status kita ini loh, sama nggak dengan para nabi? Hah? Tidak sama. Jelas tidak sama. Tapi coba apa yang dikatakan dalam Quran. Ketika nabi-nabi mengikat perjanjian itu, saya tanya, nabi-nabi yang diikat dalam perjanjian itu sudah tahu nggak belegernya nabi? Belum. Pernah nggak ngomong-ngomong dengan nabi? Pernah nggak bercakap-cakap dengan nabi? Pernah nggak lihat fisiknya nabi? Enggak pernah. Tapi mereka rindu untuk bertemu dengan ini orang. Sampai-sampai Nabi Isa, Ismail, Ibrahim berharap nanti sang Rasul itu datang. Mereka berharap ingin bertemu. Tapi mereka tidak kesampaian untuk bertemu. Ada percakapan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Nabi mengatakan begini, aku rindu kepada ikhwani. Aku rindu kepada ikhwani. Kalau diterjemahkan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami ini adalah ikhwani yang Anda maksud wahai Rasul? La antum ashabi. Tidak, kamu itu adalah para sahabatku. Kamu itu para sahabatku. Kamu bukan ikhwani, kamu adalah ashabi. Kamu bukan saudaraku, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Nabi mengatakan, ikhwani itu adalah beda dengan kamu. Kamu melihat aku. Kamu melihat mukjizat yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Dan kamu beriman kepada aku. Tetapi ikhwani mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bercakap-cakap dengan aku, tidak pernah melihat mukjizat yang aku tampilkan di hadapan mereka, tapi mereka beriman kepada aku. Siapa yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kita semua. Kita nggak pernah melihat Nabi, sebagaimana nabi-nabi itu nggak pernah melihat Rasul. Nabi-nabi itu nggak pernah melihat Rasul. Kita pun nggak pernah melihat Rasul, sang Rasul. Nabi-nabi itu tidak pernah melihat fisiknya sang Rasul. Kita pun tidak pernah melihat fisiknya sang Rasul. Nabi-nabi itu tidak pernah melihat mukjizatnya Rasul. Kita pun tidak pernah melihat mukjizatnya Rasul. Tapi mereka beriman kepada sang Rasul. Dan kita pun beriman kepada sang Rasul. Jadi kalau kita ini beriman kepada sang Rasul, maka itu adalah jaminan keselamatan yang ada pada kita. Itu jaminan keselamatan atas diri kita. Allah berjanji. Lihat itu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian itu mencintai Allah, syaratnya satu. Jika kalian mencintai Allah, syaratnya satu. Sederhana saja. Fattabi'uni. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Allah memerintahkan kepada sang Rasul untuk berkata, fattabi'uni. Ikutlah aku. Itulah jaminan keselamatan kita. Kita ini sudah mengikut Nabi. Ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah bentuk bagaimana cara kita sudah mengikut Nabi. Sudah beriman total kepada sang Nabi. Fattabi'uni. Maka dijamin di situ
yuhibbukumullah. Maka Allah sudah mencintai kita. Sekarang saya tanya, Allah sudah mencintai kita enggak? Sudah pasti Allah mencintai kita. Kenapa? Kita sudah mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para nabi mengakui kerasulan sang rasul ini. Maka disitulah jaminan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa yang sudah kita lakukan, setinggi langit bahkan menyundul sampai langit ke-7, semua dosa hapus. Karena kita sudah menanamkan iman kepada sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa sudah nggak dihitung-hitung lagi. Masalahnya sekarang, Ustadz, kalau saya sudah beriman kepada sang Rasul, pasti pasti dosa saya dihapus. Sudah hapus, selesai. Kalau misalnya saya melakukan dosa lagi, bagaimana? Dosa lagi, bagaimana? Yang bisa menghapus itu tobat kita. Tobat ya berarti mengakui, ya Allah aku bersalah. Ketika kita sudah mengakui bersalah, dosa hapus. Tapi seandainya belum bertobat kemudian meninggal, pertanyaannya sekarang, dijamin surga tidak dia? Jamin surga. Dijamin surga. Meskipun belum bertobat, dalam arti sudah bersahadat tapi melakukan dosa, ya, misalnya berzina misalnya. Ini Ustadz sudah muslim, dia beriman kepada sang Rasul, iya beriman dengan tulus hati dia beriman. Tapi karena nafsunya mungkin barangkali terpengaruh temannya, ternyata jeketek dia berzina sama itu orang misalnya begitu. Kemudian meninggal, masuk surga nggak Ustadz? Kalau saya ditanya begitu, sudah masuk surga dia. Cuma masalahnya mampir dulu. Mampir dulu. Kalau dipandang oleh Allah dianggap ringan, Nabi yang akan memberikan syafaat. Dia juru syafaat kita. Nabi yang akan memberikan syafaat. Sekalipun dosanya itu sampai sundul langit tadi saya bilang. Ketika sudah masuk ke dalam neraka, Allah mengatakan ini. Itu ambil ahlul jahannam. Ahlul jahannam itu berarti sudah keraknya neraka enggak? Sudah keraknya. Tapi karena masih ada iman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan hati, dan itu direkam oleh Allah pernyataan itu sampai dia mati, maka Allah mengangkatnya dari itu. Ambil itu, hambaku, masukkan ke dalam surga. Jadi sudah dijamin masuk surga. Cuma masalahnya mampir. Kita mau mampir atau enggak? Nah, makanya bertobat. Hijrah. Tapi kalau misalnya ada orang muslim kemudian dia melakukan perbuatan yang naudzubillahi min dzalik, misalnya zina dan lain sebagainya, jangan kita langsung memvonis. Jangan. Mereka itu saudara kita, meskipun kita nyampe dulu di surga, dia nyampe belakangan, enggak apa-apa. Dia pasti masuk surga. Nah, itulah yang saya maksud, jaminan keselamatan itu ada dalam dia. Ada jaminan. Tapi jangan sampai kita mampir, itu loh maksudnya. Makanya di situ Nabi kita ini adalah sebagai juru syafaat nanti di alam akhirat. Nabi itu yang pertama kali membuka pintu surga. Nabi oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau mangkat, beliau berkata ummati, ummati, ummati. Kita ini dicintai Nabi. Maka jangan sampai kita ini mengecewakan Nabi. Jangan sampai kita ini membuat hati Nabi itu sedih. Jangan sampai membuat hati Nabi itu berduka atas tindakan kita. Kalau Nabi itu mengatakan hendaklah engkau senyum kepada orang. Ketika kita ini senyum kepada orang, itu membuat hati Nabi itu bangga. Tapi kalau kita cemberut kepada orang, hati Nabi itu luka atas tindakan kita. Itulah sebabnya kita ini mengikuti Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi. Sekecil apapun, kita semua berharap, saya pun berharap, sampai kita meninggal dunia, kalau bisa semua sunnah-sunnah Nabi itu kita jalankan. Tidak semua orang bisa melakukan langsung drastis, tidak bisa. Ada yang perlahan-lahan, ada yang tertatih-tatih, ada yang langsung semua dilakukan.
Tapi semua tujuannya hanya satu, untuk mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Khataman Nabiyyin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kartu truf kita nanti. Jaminan ini, jaminan. Jadi kalau kita ditanya, kamu menjadi Muslim itu sudah dijamin tidak masuk surga? Jawab, yakin masuk surga. Kami punya juru syafaat. Siapakah dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan punya juru selamat. Kita punya juru syafaat. Kalau juru selamat itu bedanya apa dengan juru syafaat? Kalau juru selamat itu mereka yang beriman kepada agama sebelah. Itu Tuhannya nggak rela dosanya dihapus sebelum ada tumbal. Tahu tumbalnya? Harus mati dulu disalib. Kalau nggak disalib, aku nggak bisa ngampuni. Harus ada yang disalib. Itu bedanya. Kalau kita cukup beriman sama Nabi, dosa hapus. Lebih nikmat mana? Tuhan yang butuh tumbal dengan Tuhan yang tidak butuh tumbal. Lebih nikmat mana? Tuhan yang tidak butuh tumbal. Ajaran kita ini tidak butuh tumbal. Tidak perlu ada yang ditumbalkan. Dosa kita hapus kalau beriman, tidak butuh tumbal. Cukup mengakui kerasulan sang Rasul, dosa selesai. Yang kita perbuat, beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu jaminan hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Semakin kita mencintai Allah, semakin kita ini beriman kepada Rasul, mencintai Rasulnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi. Masalahnya kalau kita ini masuk surga memang tidak satu wilayah ya. Kita itu tergantung pada amal. Jadi sekali lagi, kita masuk surga itu bukan karena amal perbuatan baik kita, enggak. Kita ini sudah dapat surga, sudah pasti surga. Amal perbuatan, amal soleh itu bukan untuk mencari surga. Amal perbuatan soleh itu mencari posisi kita di surga. Posisinya di mana? Surga Aden atau surga Firdaus atau surga lain-lain. Sama seperti hotel. Hotel ada bintang 5, ada bintang 3. Mau pilih mana? 5 atau 3? Tergantung amal. Hotel ada VIP, ada standar, ada ekonomi. Sama-sama hotel kan? Tapi tergantung. Kalau mau yang VIP, amal solehnya harus ngebut. Tapi kalau maunya hotel yang standar, ya biasa-biasa saja. Nah itu tergantung apa? Amal. Jadi sekali lagi, amal perbuatan baik bukan untuk mendapatkan surga. Tapi untuk menentukan posisi kita di surga. Itu yang membedakan. Makanya jangan sampai nanti bapak di surga VIP, ibu di surga standar, anak di surga ekonomi. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Meskipun sama-sama surga. Kita berharap kita ada di VIP. Pasangan hidup kita di VIP. Anak kita di VIP. Cucu kita di VIP. Oh betapa bahagianya kita ketemu semua. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya? Oh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani. Ustadz, yang saya tanyakan tadi mengenai jaminan keselamatan. Ada seorang muslim itu loyalitas terhadap masjid, musola, dan sudah umrah, sudah haji. Tapi dalam keseharian dia belum menjalankan sholat 5 waktu, puasa sudah, zakat sudah. Itu gimana mengenai jaminan keselamatannya, atau kita kan tidak berhak menghakimi diterima atau tidaknya. Itu yang saya tanyakan Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia sudah haji, dia sudah umroh otomatis, ya. Dia nyumbang masjid, ya luar biasa, ya kan? Berarti itu dilakukan karena dia beriman kepada sang Rasul, ya kan? Sudah beriman. Tapi kok dia belum sholat, Ustadz? Ini kan saya juga bingung. Dia sudah haji tapi kok belum sholat? Ini namanya haji kan mesti sholat ya. Mungkin maksudnya sholatnya itu bolong-bolong, mungkin maksudnya gitu ya. Waktu di Indonesia, iya, artinya mungkin sholat tapi ya bolong-bolong, atau tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali itu karena mungkin benturan dengan pekerjaan atau apa, itu kan masih ada sebab-sebab ya. Saya tidak tahu konkret. Kalau seandainya misalnya begini, dia sopir dari sana ke sini, itu kan namanya nyopir itu kan nyari jam sholat juga dia mikir ya. Waduh, ini kok belum tuntas nih gimana? Waduh, ketinggalan. Artinya karena terbentur dengan itu karena nafsunya belum bisa menata, ya kan? Bukan mengingkari sholatnya kan, tapi karena belum bisa melaksanakan. Tapi bukan mengingkari sholat itu nggak penting, bukan itu. Dia tahu sholat itu benar, cuma dia belum bisa ngelakoni. Nah itu, dia masih jaminan surga, masih. Tapi ya begitu, kita harus sering memperingatkan, harus sering memberikan dorongan. Jangan diginikan. Masalahnya umat kita ini, saudara-saudara kita itu belum langsung begini. Bukan kita dempet, tahu dempet. Nah, kita dekati, kita aja gitu loh. Yang tepos liro, jangan begini. Kalau begini semakin lari dia. Itu yang penting. Jadi kalau ada orang tidak sholat, itu jangan dibeginikan. Misalnya ada orang, kamu itu cantik loh. Cuma ya kalau sholat tambah cantik loh kamu. Kan begitu. Jangan, kamu cantik ya, gak sholat pun rokok. Nah kalau sudah begini, ini salah. Jangan begitu. Orang itu jangan ditakut-takutin rokok. Saya begini ya, saya ini kan juga di kampus. Namanya di kampus itu namanya mahasiswa. Ada yang sholat, ada yang gak sholat. Di kampus kan ada musola. Adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mahasiswa yang istiqomah langsung bergegas. Termasuk dosennya. Tapi ada dosennya yang leha-leha juga ada. Mahasiswa yang leha-leha juga ada. Terus bagaimana cara kita mendekati? Ya dengan bahasa yang akademik. Ya, dengan bahasa akademik. Bukan begini-begini. Dia akan tersentuh. Dan saya yang sejawat, yang perempuan, dosen, awalnya itu nggak pakai kerudung begini, tapi dengan pendekatan yang pendekatan hati. Lama-lama dia pakai kerudung. Lama-lama pakai kerudung. Nggak perlu takut. Ngerokok lo. Nggak perlu begini saya. Nggak perlu. Kenapa? Kalau kita ini kemana-mana dakwanya neraka surga. Mereka itu pusing. Waduh, di Islam tuh kok neraka terus. Mendingan pindah agama, langsung jaminan surga. Begitu. Kita ini dakwahnya keliru. Dakwahnya itu apa? Surga neraka. Padahal itu jaminannya hanya fata morgana. Kita ini jaminannya sudah konkret. Tapi karena salah mendakwahkan Islam ini, yang jadi korban itu umat. Jadi korban. Pelajarilah para pendahulu kita itu kalau berdakwah. Nabi itu sederhana orangnya. Ketika ada orang kencing di masjid. Orang kencing di masjid pernah tahu kan? Apa sikapnya Nabi? Dibiarkan kencing. Dibiarkan. Coba kalau kita pedang terhunus, ayo minggir. Pasti begitu. Tapi Nabi tidak. Biarkan. Setelah selesai, sudah selesai. Sudah Rasul. Nah, lain kali jangan di situ ya, di sana. Itu Nabi itu. Kita ini enggak, motonya merah, padam. Begitu, beda enggak dengan Nabi? Beda. Berarti akhlak yang kita contoh itu akhlaknya ustadz atau akhlaknya Nabi? Hah?
Akhlaknya ustadz atau akhlaknya Nabi? Kita ini nyontoh akhlak Nabi. Ustadz itu bisa keliru. Kalau keliru, tegur dia. Jadi jangan sampai kita keliru menjadikan teladan. Kita tidak mencontoh teladan ustadz, tidak mencontoh teladan kiai, yang kita teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz itu bisa keliru. Kalau Nabi tidak mungkin keliru. Jadi jangan sampai kita salah menempati. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Nun sewu. Sekedar untuk menghindari gagal faham. Oh ya. Tadi disampaikan surah Ali Imran ayat 81 tentang perjanjian di alam malakut. Ya. Itu perjanjian di alam malakut Ustaz ya. Sehingga disaksikan oleh seluruh para nabi dan. Kemudian yang kedua, terjemahan sholawat yang benar. Sebab tadi ada kalimat-kalimat yang maaf di bagian belakang agak kurang lengkap menerjemahkan terjemahan dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang benar apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga Ustadz, ada Saint Kitts Center Papua. Tulisannya Sion Kitts Center Papua. Yang saya baca dari WA, ternyata ada upaya untuk memurnikan Yahudi, tapi bukan berarti harus menyahudikan orang Papua. Kemudian diiringi dengan pengibaran bendera Papua beberapa waktu yang lalu. Saya kepingin mendengar sendiri dari penjenengan yang ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa beliau itu. Ustazah. Oh ya. Kalau ustazah begini itu bagus. Kenapa? Karena dia tahu sampai hal yang di Papua pun dia tahu. Kan tidak banyak itu. Iya kan? Entah tidak tahu dari mana, pokoknya kan tahu. Nah itu yang penting. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu kalau nggak salah ada 2 ya. 3 ya? 3 atau 2? 3 ya? 3. Yang pertama, apakah perjanjian itu memang di alam malakut? Atau karena wahyu Allah untuk Nabi Ibrahim pada waktu berdoa dalam Ali Imran ayat 81. Jadi begini, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 81 itu perjanjian yang diikat kepada seluruh nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ismail, termasuk Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Termasuk. Kalau begitu di dalam Al-Quran hanya dicontohkan 2. 1, pernyataan Isa ketika menyebut istilah Rasul dan sekaligus namanya, ya kan? Tapi kalau yang surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 129 itu Nabi Ibrahim dan sekaligus putranya Ismail menyebut dengan istilah sang Rasul sekaligus tugas utamanya, yakni yuzakihim. Ternyata itu dengan pernyataan Nabi Isa menyebut istilah sang Rasul tapi menyebut nama sang Rasul. Kalau Ibrahim menyebut istilah sang Rasul menyebut tugas utama sang Rasul yang tidak dibebankan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi mereka sebetulnya sudah sama-sama tahu ketika berdakwah kepada umatnya dengan surat As-Saff 61 ayat 6 juga tidak bertentangan, tapi justru semakin memberikan gambaran konkret. Oh, ini ada perjanjian dan sekaligus ketika nabi-nabi ini datang di muka bumi ini berdakwah menyampaikan kembali diulang. Itu pertanyaan dari yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan sholawat itu. Kalau sallallahu kan ketika ada orang punya prestasi besar, misalnya selamat ya atas apanya itu. Itu loh bisa dipahami kayak begini ya. Nah, itu berarti sudah pasti ini orang dapat, bukan berarti dia. Berarti mengaturkan kebahagiaan, turut berbahagia atas apa yang sudah dicapainya. Itu maksudnya. Jadi bukan bermakna semoga Allah memberikan keselamatan atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini saya tidak
tepat memahami itu, nggak benar. Berarti seakan-akan Nabi tidak selamat, keluarga nggak selamat. Itu masalah. Itu dimanfaatkan non Muslim untuk kita. Wong nabimu saja loh, nggak ada jaminan keselamatan. Keluarganya saya tidak. Kamu kok bisa memastikan kamu selamat? Apalagi kamu selamat, Nabi aja nggak selamat kok masih butuh doa dari kamu? Kan ada yang begitu kan? Ada. Karena mereka salah memahami. Terus yang ketiga, memang sekarang ini di Indonesia itu sebetulnya banyak orang keturunan Yahudi itu banyak di Indonesia. Ada yang keturunan Yahudi Eropa, ada yang keturunan Yahudi Arab. Kalau zaman Belanda, Yahudi Arab itu ditaruh dalam satu camp di Kauman. Kalau di Surabaya ini di daerah Ampel. Tapi kemudian mereka berpencar kemana-mana. Tapi asalnya satu wilayah itu, karena sama-sama menggunakan bahasa Arab. Bahkan dulu di Kayun itu, tahu Jalan Kayun ya? Itu kan ada sinagog dulu. Namanya Ibu Rifka. Wajahnya wajah Arab. Ketika kalau ditanya sama orang, apa kamu Yahudi? Lah, saya Arab. Karena emang dia orang. Yahudi Arab maksudnya. Tapi ada juga orang yang keturunan dari Yahudi Eropa. Misalnya Ahmad Dhani. Tahu kan artis Ahmad Dhani? Nah itu Yahudi, keturunan Yahudi. Tapi Yahudi Eropa. Dari bapaknya kalau nggak salah. Kemudian Tante Marini. Dulu namanya Marini Sardi. Nggak tahu sekarang Marini siapa. Nah itu Yahudi. Tapi Yahudi Eropa. Dia Muslim, menjadi Muslim. Ada keturunan. Ada lagi Yapto itu Yahudi, tapi Muslim, ya kan? Jadi Muslim. Kemudian ada Eko Tralala, tahu Eko Tralala? Caal Baroya itu. Nah itu Yahudi keturunan Eropa. Jadi banyak di Indonesia ini nyampur, sudah nyampur. Ada yang tetap menjadi Yahudi, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Muslim. Nah di Papua itu ada Yahudi keturunan mana? Ya keturunan Sawono, jadilah hitam ada, Yahudi hitam itu ada. Yahudi hitam. Kalau di Afrika ada namanya Yahudi Falasa. Nah mungkin yang di Papua itu terlalu euforia. Oh ternyata nenek moyang Yahudi. Iya emang Yahudi hitam kamu. Dan di Papua bangga dengan itu, akhirnya mereka kembali menjadi Yahudi. Asalnya Kristen jadi Yahudi ada. Tapi ada juga yang menjadi Muslim. Jadi sudah nyampur. Dan itu mengibarkan bendera Israel yang jadi Kristen itu. Jadi Kristen itu mengibarkan bendera Israel. Ini yang masalah itu. Jadi ini dikacaukan antara agama, etnis, politik, nyampur aduk. Dan setiap rumah, kalau tidak salah di daerah Tolikara kalau nggak salah. Daerah Tolikara itu semua orang wajib mengecat rumah dengan bendera Israel kalau nggak salah. Ternyata ketika diselidiki, kalau nggak mengecat rumah dengan bendera Israel itu didenda berapa ratus ribu gitu loh. Nah daripada didenda, kan eman menurut mereka. Wes gak apa-apa, sama aku tak cat aja, kan begitu. Ada yang cari pragmatisnya. Akhirnya kemudian jadilah itu bendera-bendera dicat-catan itu semua. Dan ini yang jadi masalah. Saya kalau nggak salah begitu yang saya tahu. Nah, ada. Dan itu memang kayaknya ada politisasi. Ini kalau nggak salah yang saya tahu. Mereka yang beginian itu Gerakan Papua Merdeka. Dari GPM. Jadi supaya mereka mencari simpati dari Israel, maka dia mencoba membangun citra bahwa kita ini beda dari Indonesia. Itu orang-orang GPM, Gerakan Papua Merdeka sebetulnya. Jadi orang-orang pemberontak mereka itu sebetulnya. Ya ini nanti negara yang harus bertindak tegas ini. Kalau enggak bahaya. Saya kira itu Bu ya yang bisa saya jawab. Oh, sudah diperingatkan berarti berdiri nggak boleh tanya lagi itu. Mohon maaf untuk pertanyaan kita tutup cuman 2 aja. Satu pertanyaan untuk Bapak terakhir ya. Terima kasih Ustadz maupun panitia. Gini Ustadz, yang saya tahu Ustadz penggiat untuk anti kristenisasi di Indonesia, terutama di Jawa Timur ataupun Indonesia Timur, melalui beberapa foundation ataupun Ustadz sendiri. Pertanyaan saya,
kondisi terakhir ini bagaimana Ustaz? Upaya-upaya dari mereka, maksudnya dengan cara apa mereka mengkriminalisasi? Kalau dulu ceritanya dengan sembako, dengan pendidikan. Nah sekarang apa model-modelnya? Karena kemarin saya lihat di depan rumah saya itu lewat 2 misionaris naik sepeda. Saya kejar mereka terus ke sana. Artinya mereka berhenti aja omong-omongan. Yang kemarin saya mundur di depan gang Blok W ini. Nah kira-kira sekarang kondisinya seperti apa? Terima kasih. Di Indonesia ini pola kristenisasi semakin canggih. Semakin canggih. Kalau zaman-zaman dulu itu melalui apa yang disebut dengan sembako, Supermi. Hanya itu saja dulu. Sekarang bukan hanya itu. Lebih dari itu. Apa contohnya? Contoh, ini saya sekarang jadi mikir saya. Kenapa? Saya dikeluhkan oleh seorang jamaah. Jamaah ini saya nggak sebut namanya supaya nanti nggak rahasia. Ibu bapaknya Muslim, bahkan berkhidmat dalam organisasi Islam, tapi anaknya murtad. Sejak kapan itu murtad? Setelah bekerja di institusi Kristen. Jadi orang-orang yang bekerja di situ semua Kristen, dia sendiri yang Muslim. Nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia sudah murtad dan sudah dibaptis di gereja Betani. Curhat ini orang tua kepada saya, gimana Ustaz ini kalau bisa kami ketemukan dengan anak saya. Oh ya silakan datang ke rumah. Akhirnya bapak ibunya anaknya sendiri datang ke rumah. Datang ke rumah itu berhadapan dengan saya biasa kayak cuek gitu loh. Istilahnya kayak sudah menutup diri. Itu belum ngomong-ngomong, saya kelihatan ini wajah kayak sudah menutup diri orang. Jadi saya pertama biasa ngobrol gimana ceritanya dan lain sebagainya. Puncaknya begini, Anda sudah yakin dengan pilihan iman baru Anda? Saya bilang, saya sudah yakin, ini jaminan untuk saya. Oh gitu. Anda tahu bagaimana kitab suci yang Anda imani sekarang? Oh iya, Alkitab. Saya beriman pada Alkitab. Alkitab yang Anda maksud, Alkitab yang mana? Saya begitu. Ya Alkitab itu. Saya tunjukkan 2 begini. Kebetulan sampulnya sama, covernya sama, Alkitab. Mana yang Anda jadikan rujukan sebagai kitab suci? Bingung dia. Ya ini. Kebetulan yang dipegang itu Alkitabnya Katolik kebetulan. Nah, Katolik. Kan dia Protestan. Anda yakin itu Alkitab yang Anda imani? Oh ya, ini Alkitab yang saya imani. Dibuka-buka. Saya kepingin tahu reaksinya gitu. Ketika dia buka-buka biasa gitu. Terus saya bilang, kalau yang sebelahnya itu Alkitab agama apa? Ya ini Alkitab sama Alkitab. Saya tunjukkan. Ini Alkitab yang Anda buka dengan yang saya buka. Coba lihat. Saya tunjukkan di tengah-tengah itu begini. Ini ada Alkitab yang namanya Deuterokanonika. Ada 7 kitab. Ada kitab Yudit, ada kitab Baruch, Yesus bin Sirah, dan lain-lain. Di situ kan nggak ada itu. Nggak ada tambahan kitab itu. Sama dia. Yang Anda pegang itu adalah Alkitab Katolik. Yang saya pegang ini adalah Alkitab yang Anda imani seharusnya. Jadi antara Alkitab Katolik dengan Alkitab Protestan itu tidak sama. Kalau Alkitab Katolik itu tebel, kalau Alkitab Protestan itu tipis. Anda imani yang tebel atau yang tipis? Saya bilang gitu. Ternyata jawabannya apa dia? Ya pokoknya saya iman ini loh. Kok tidak bisa iman pokoknya. Yang namanya wahyu itu sakral. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Menurut orang Protestan, orang Katolik itu Alkitabnya ditambah-tambah. Menurut orang Katolik, Alkitabnya Protestan itu dikurangi, dikorupsi. Jadi yang kita percaya yang mana? Mau yang Katolik atau yang Protestan? Ya pokoknya Alkitab menurut saya itu sudah benar. Nah ini kan pokoknya, ini kan sudah menceng ininya. Iya kan? Yang namanya wahyu begitu. Coba kamu renungkan kembali. Saya tidak memaksa Anda untuk balik ke Islam. Saya nggak memaksa Anda. Cuma saya ingin Anda itu merenungkan. Saya bandingkan ya. Quran itu begini. Mau madhabnya apa? Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Syafi'i, mau Hambali. Semuanya Al-Qurannya sama. 114 surah. Bahasanya pun sama.
Kristen itu 3 kitab suci beda. Ortodoks sangat tebal, Katolik agak tebal, Protestan sangat tipis. Mau imani Alkitab yang sangat tebal, yang tebal atau yang tipis? Dia kayaknya begini, pelungu. Mungkin itu akan menjadi momok, ucapan saya jadi momok agar dia mikir. Jadi nggak mungkin saya bisa kembalikan langsung, itu akan mikir dia, Karena apa? Kitab suci itu menjadi panduan agama. Jadi kamu sudah dibaptiskan? Sudah, saya sudah dibaptiskan. Sambil gini-gini pokoknya. Kayak ini orang kayak perlu diruqyah ini orang kayak ini. Jadi sudah pikirannya itu sudah nggak normal lagi. Padahal dia kan sudah bekerja itu. Tapi kok kayak blank gitu loh. Disuruh Alkitab model begini kok dianggap nggak penting gitu loh. Padahal jelas-jelas beda. Tapi dianggap nggak penting. Nah terus beriman kepada apa? Saya tanya begini. Loh kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya percaya dia Tuhan. Tuhan Anda sebut Tuhan Yesus. Ketika dia dibaptis di sungai Yordan, kan itu ada suara dari langit tuh. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Tuhan bukan? Oh iya Tuhan, jawaban dia. Berarti ada Tuhan yang di langit, Tuhan yang di sungai Yordan. Iya. Loh kok 2 Tuhannya? Ya enggak apa-apa, Tuhan di langit dan di bumi. Loh, kok jadi begini jawabannya? Loh Trinitas itu apakah 2? Trinitas itu 3 loh. Kan bukan 2 Tuhan, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya karena dia jadi manusia, makanya ada yang di langit, ada yang di bumi. Kamu bisa mikir enggak sekarang? Ada Tuhan yang di langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Tuhan yang di bumi, yakni Yesus itu sendiri. Terus ada Tuhan yang dari langit turun ke bumi, yakni Tuhan Roh Kudus yang seperti burung merpati. Loh 3 Tuhan beda-beda loh. Kamu percaya dengan Tuhan model begini? Islam itu jelas Tuhan itu 1. Ini Tuhan itu 3. Kamu milih 3 atau 1? Dia bingung kayaknya, kayak orang ketempelan setan dulu modelnya. Jadi kalau orang itu sudah ininya sudah hilang ya. Jadi begitu omongannya. Gak jauh-jauh. Saifuddin Ibrahim itu kayak apa? Orang yang kayak gitu. Ditunjukkan fakta, masih inginkan. Tapi mudah-mudahan ketika dia pelongo, kelap-kelip gitu, dia mikir itu. Pasti mikir itu. Dia kayaknya kalimat saya itu menghantui dia. Saya tunjukkan Alkitabnya kan. Coba kamu baca. Itu berapa kitab? 1 kitab itu berapa pasal? 1 pasal itu berapa ayat? Itu berapa ayat itu yang gak ada di sini? Saya bilang, mau pilih Katolik atau Protestan? Kalau kamu jadi Protestan, gak bisa sembahyang di Katolik. Kamu dianggap sesat oleh orang Katolik loh. Kamu itu dianggap sesat sama orang Katolik. Bukan ini, bukan. Maksudnya anak tadi tuh. Perempuan ini anak. Perempuan anaknya. Jadi kayaknya itu memang harus ada pengawasan dari kita, orang tua. Bisa jadi karena pekerjaan kita jadi murtad. Hati-hati. Kedua, bisa melalui proses perkawinan. Jangan gampang percaya kepada orang yang ngaku-ngaku mu'alaf. Jangan percaya begini. Anak pacaran sama non-muslim ya. Kemudian kita begini. Kamu bisa loh nikahi anak saya, tapi syaratnya harus syahadat dulu. Jangan begini kemudian langsung dinikahkan. Jangan, ya bisa. Balik lagi nanti. Bahkan anak kita digeret nanti. Jangan percaya. Jangan sekedar percaya pokoknya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dapat kartu nikah, sudah selesai balik. Jangan percaya itu. Jangan percaya. Karena itu menjadi jerat. Dan sekarang sudah menjadi motif sekarang. Banyak mu'alaf palsu itu banyak. Dan itu dibuktikan ketika sudah KUA, sudah menikah di KUA, dia balik lagi. Jadi itu hanya ucapan di sini. Dan itu nggak ada jaminan. Karena tidak melalui di sini. Tapi hanya lamis-lamis lambe. Hanya ingin mendapatkan anak kita. Karena anak kita cantik atau anak kita ganteng, dia dapat. Udah selesai, balik. Ya kan? Hati-hati. Terus yang ketiga, melalui dakwah kayak yang tadi diceritakan itu. Dia tuh dakwah kemana-mana itu. Rumah-rumah kita. Bahkan melalui istilah-istilah yang islami untuk mendekati kita. Misalnya, Islam itu ada namanya Maulid Nabi ya. Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya juga ada loh. Maulid Isa Al-Masih.
Oh kemarin baru merayakan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Saya ada loh Mi'raj Isa Al-Masih. Loh Mi'raj. Oh Islam lagi Nuzulul Quran ya. Oh Kristen itu juga ada Nuzulul Masih. Loh Islam dimirip-miripkan toh. Apa artinya Nuzulul Masih? Isa nuzul menjadi manusia. Ya kan? Sama dengan Quran nuzul. Ya kan? Tapi gitu. Ini sudah pola-pola pakai istilah-istilah Islami. Assalamualaikum dipakai, ya kan? Alhamdulillah dipakai. Padahal kita ini ada nggak pakai ngomong haleluya gitu? Pernah nggak? Pernah nggak ngomong gitu? Ayo. Atau begini misal, puji Tuhan. Nah, kan enggak toh? Mereka berani pakai pakai alhamdulillah, assalamualaikum berani. Kenapa? Mengambil hati. Tujuan itu mengambil hati. Sebetulnya cara begitu itu tidak boleh. Menghalalkan begitu tidak boleh. Ya biarkan haleluya tetap haleluya, alhamdulillah tetap alhamdulillah. Tapi hubungan sesama kemanusiaan boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan campur aduk. Kalau campur aduk ini nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan kita ini lebih setia dengan keislaman kita. Kalau saya tanya ibu-ibu, boleh nggak berjilbab? Nah, boleh kan? Nggak boleh. Apa orang-orang khusus saja yang berjilbab? Ini ulama berjilbab, orang biasa nggak usah. Apa begitu? Nggak kan semua kena. Itu karena kita sesuai dengan apa yang diajarkan Quran. Semua perempuan, pokoknya perempuan harus mengenakan jilbab. Kalau mereka sudah ada ayatnya, 1 Korintus tuh surat Paulus kepada jemaat Korintus di 1 Korintus pasal 11 ayat 7 kalau nggak salah. Itu dikatakan lebih baik seorang perempuan yang tidak menudungi kepalanya dicukur rambutnya. Nah, coba kejam enggak ayat itu? Oh kejam. Kalau nggak pakai jilbab lebih baik dicukur rambutnya. Nah, coba digondol. Nah, makanya lebih baik seorang perempuan mengenakan tudungnya sebagai penghormatan kepada suaminya. Nah, begitu. Tapi karena mereka punya tujuan lain, maka mereka untuk yang pakai jilbab khusus yang suster-suster saja. Yang orang-orang biasa nggak perlu pakai jilbab. Bahkan pakai bikini juga boleh, ya kan? Nah, ini kan memanipulasi ajaran sebetulnya. Ya kan? Dan faktanya real begitu, faktanya. Jadi yang kita yang lebih setia dengan apa yang kita pegangi dianggap salah. Mereka yang punya ayat yang sama seperti yang kita punya, mereka nggak lakukan. Bahkan kalau kita ini boleh nggak perempuan pakai perhiasan? Boleh. Dipakai di masjid boleh nggak? Boleh. Mereka itu ada larangan di dalam kitab sucinya. Tidak, janganlah seorang perempuan mengenakan perhiasan emas dan perak. Lah, coba. Ayatnya tegas, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi mereka lakukan nggak? Mereka lakukan. Jadi semakin mereka setia dengan kitab sucinya, nggak modern sebetulnya. Iya kan? Justru kalau semakin setia dengan kitab sucinya, nggak modern, nggak bisa ngikuti zaman. Nah, coba perempuan mana mungkin nggak lepas dari iya kan? Nggak bisa. Tapi justru semakin mereka meninggalkan ajarannya, semakin mereka kayak ngikuti zaman, ya kan? Padahal enggak. Mereka sudah keluar dari kitab sucinya sendiri. Keluar. Bahkan yang terakhir, mereka tahu kan kalau ke gereja itu ada salib dan ada patungnya. Saya tanya, patungnya itu ada kain yang menutupi enggak? Hah? Ada sedikit, ya, ada sedikit. Ada sedikit. Ada sedikit. Tapi kitab sucinya ngomong begitu enggak? Enggak. Kitab sucinya itu disebutkan begini. Ketika dia mau disalibkan, semua pakaian ditanggalkan termasuk jubahnya. Nah, terjemahan Indonesia ya itu. Kalau saya bilang jubahnya itu kira-kira gimana? Pakaian luar kan? Berarti masih ada sesuatu yang menutup enggak kira-kira? Masih ada kemungkinan ya kan? Makanya di gereja Indonesia itu kayak begitu, ada yang ditutupi kecil di situ. Karena yang dibuka adalah pakaian dan jubah. Yang dalam masih ada ya kan? Nah, padahal aslinya nggak begitu. Aslinya itu pakaiannya ditanggalkan dan khetuna juga ditanggalkan. Khetuna itu apa? Kalau Indonesianya diartikan
Padahal itu terjemahan tidak betul. Khituna itu bukan jubah, tapi kain penutup, khitan. Nah, kira-kira bagaimana itu? Hah? Kira-kira bagaimana? Saya punya gambarnya patung asli Israel. Itu tanpa sehelai kain pun, bahkan tanpa sehelai benang pun, blak-blakan. Tahu blak-blakan? Itu seandainya dipajang di Indonesia, girap-girap itu semua. Hah? Kenapa bisa begitu? Mereka tahu orang Indonesia itu orang timur. Tidak sampai hati melihat kayak begitu. Makanya supaya ini mereka bisa menjadi pengikutnya, maka harus menyesuaikan timur. Yang asli ya udah ditutup saja. Nggak usah kalau betul-betul dibuka, tidak ada yang bisa jadi Kristen nanti. Ya kan? Maka ditutup. Apalagi orang Jawa melihat begitu, ini agama kurang ajar ini nanti. Ya kan? Pasti begitu. Ini saya bukan berarti mengadu domba loh, enggak. Saya ngomong apa adanya. Jadi semakin kita ini setia dengan yang kita punya, memang begitu kita Muslim. Semakin mereka setia dengan yang mereka punya, nggak bisa mereka cari pengikut. Susah. Mana mungkin perempuan itu lepas dari emas dan perak? Nggak bisa. Itu cara yang lain. Cara yang lain lagi melalui apa? Melalui dunia maya. Banyak orang masuk Nasrani melalui diskusi di dunia maya. Ada. Dan juga banyak orang masuk Islam juga melalui diskusi dunia maya. Jadi ada pertarungan sebetulnya, rebutan sebetulnya, rebutan umat sebetulnya. Nah, yang masalah ini begini untuk di Indonesia, konteks Indonesia, ini penting. Jangan milih pemimpin atau DPR atau siapapun saja, sanitip yang bukan yang bukan Muslim. Pilihlah yang Muslim. Itu yang harus kita lakukan. Apapun, mulai dari pimpinan atas sampai pimpinan bawah, jangan milih yang non-Muslim. Sebab kalau yang kita milih itu non-Muslim, nanti yang semakin bertambah umatnya itu non-Muslim. Kita ini semakin tergencat nanti. Sekarang ini umat Islam bukan semakin bertambah. Umat Islam sekarang ini semakin berkurang. Dulu 99,9% kita bangga. Ternyata sekarang 70%. Umat Nasrani makin meningkat, naik. Kok bisa begitu? Ini karena kesalahan kita juga. Dulu kesalahan kita. Kita milih pemimpin itu milih yang non-Muslim. Itu masalahnya. Dan jangan membeli sesuatu apapun itu kecuali kepada sesama kita sendiri. Kecuali kalau emergensi. Kalau senyampang masih ada, beli di antara kita sendiri. Kenapa? Kalau beli di antara kita, maka uang itu menjadi zakat. Tapi kalau beli kepada non, uang itu menjadi gerakan kristenisasi. Ayo. Jadi kalau kita naruh uang ke sebelah, ingat loh, ini menjadi bahan kristenisasi. Hati-hati. Jangan sampai kita terlibat dengan itu. Saya pun sekarang begitu. Beli apapun saya lihat, ini Muslim atau bukan. Kalau Muslim, ya. Kalau Muslim, nahi. Siapapun dia, nahi. Kecuali kalau sudah emergensi. Waduh, ki gak ono ning kene iki. Angel iki. Ya wis iku ae. Emergensi ya, emergensi. Emergensi tiap orang itu ukurannya beda. Tergantung kita sendiri ya. Saya kira demikian, Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Baik, diakhiri. Ya. Maju mundur kayaknya mau ngakhiri. Apa mau sampai jam 3 dah? Demikianlah Bapak Ibu ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Ali Menajan MA
Dengan uraian ceramah tadi mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memantapkan keyakinan kita dengan syahadat yang telah kita ikrarkan. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Menajen Ali MA, mengingat ibu-ibu jamaah dan bapak-bapak jamaah masih ingin berinteraksi dengan Ustadz. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi untuk kajian yang akan datang. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang sangat kita senangi untuk yang berikutnya yaitu